menuju pertemuan daerah lingkungan hidup ke-10 Walhi Sumatera Selatan. Salam adil dan lestari. Lestari. Selamat sore, sahabat Walhi Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, kawan-kawan semua. Hari ini kita kedatangan lagi Kepala Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musirawas. Kita sapa, kami menyapanya dengan Pak Kades Sugiarto. Pak Kades Sugiarto, selamat sore menjelang malam. Selamat siang menjelang sore, Bang Selamat Ep. siang menjelang sore. Gimana kabarnya Pak Kades Sugiarto? Alhamdulillah, sampai saat ini masih sehat. Masih sehat, alhamdulillah. Pak Kades, kemarin kita banyak diskusi soal bagaimana pengalaman Pak Kades itu mengolah desa yang memang sebagian besar itu ada dalam kawasan hutan produksi, bahkan berada di dalam iup hutan tanaman industri perusahaan. Ini cukup ribut Pak Kades, karena kita ketahui hampir seluruh proses pembangunan anggaran itu kalau di dalam kawasan hutan itu agak gimana sedikit tidak boleh kan, dan terancam pidana kalau melakukan pembangunan di dalam kawasan hutan. Gimana kira-kira Pak Kades? Tapi sebelum sampai situ, boleh cerita sedikit tentang profil Desa Bumi Makmur Pak Kades, biar kawan-kawan sahabat Walhi paham Desa Bumi Makmur itu desa yang bagaimana. Bang Ep, terlebih dahulu, jadi kami ucapkan terima kasih sudah diundang di kantor Walhi ini, dan alhamdulillah kita bisa reuni nih. Iya, reuni udah berapa tahun nih Pak Kades? Dari tahun 2015 sampai 2016. Jadi saya cerita dikit tentang Desa Bumi Makmur yang mana disampaikan tadi Mas Ep. Itu Desa Bumi Makmur sebagian besar, bukan sebagian besar lagi Bang Ep. Jadi seluruhnya. Wah, seluruhnya merupakan kawasan hutan. Seluruhnya itu kawasan hutan, dan itu dibebani konsesi perusahaan oleh pemerintah kepada PT MHP yang bergerak di hutan tanaman industri. PT MHP. Dan perlu kami sampaikan juga kepada kawan-kawan Walhi mungkin yang dulunya sudah, nah sekarang kita kupas lagi nih. Mungkin karena sudah kesekian tahun, jadi di memori kita itu agak lupa. Nah ini mungkin saya akan saya ulas dikit tentang Bumi Makmur. Jadi awal Desa Bumi Makmur itu adalah transmigrasi. Jadi di tahun 93 dan alhamdulillah di tahun 98 itu sudah definitif menjadi desa, dan dari saya diamanai sebagai kepala Desa Bumi Makmur. Nah itu dari tahun 2009, yang mana jumlah kepala keluarga itu waktu itu 663 kakak, dan sampai saat ini berjumlah 1.276. Hampir 2 kali lipat Pak Kades. Jadi untuk perkembangan penduduk hampir 2 kali lipat. Dari apa-apa yang sudah kami lakukan bersama rekan-rekan perangkat desa, yang kelembagaan yang ada dari BPD, dari LPM, sudah itu dengan Karang Taruna. Tapi dengan menyandang status kawasan hutan, sudah itu masuk dalam konsesi PT MHP, itu tidak membuat kami minder atau tidak membuat kami surut untuk bagaimana kita bisa bekerja sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi bagaimana kita memaksimalkan kewenangan selaku pemerintahan desa untuk membina dan mengedukasi masyarakat, dan bagaimana kami pemerintahan desa itu bisa mencukupi fasilitas-fasilitas umum dari bidang pendidikan, dari bidang kesehatan, sudah itu dari bidang keamanan, sampai bagaimana
perekonomian di Desa Wimakmur ini sama dengan desa-desa yang lain yang notabene beda jauh dengan apa yang ada di Desa Bumi Makmur. Dan terkait dengan masalah kawasan hutan, yaitu jadi PR kami. Nah, makanya kami bersama lembaga-lembaga yang ada di desa itu sempat berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Musirawas, bahkan dengan pemerintah provinsi dalam hal itu dari BPKH maupun Dinas Kehutanan sampai ke Kementerian Kehutanan waktu itu di tahun 2010 dan sekarang di masa-masa ini berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan kami didampingi, jadi ada kawan-kawan kita dari Walhi dan sudah itu ada lembaga-lembaga lain yang sifatnya itu birokrasi maupun dari organisasi masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2018 itu sudah keluar untuk pemukiman masyarakat Fasum dan Fasos dari kawasan hutan menjadi hak milik APL gitu. Dan berkaitan dengan itu mungkin sudah ada sih regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti halnya Perpres nomor 88 tahun 2017. Ini sebenarnya salah satu acuan untuk memangku kebijakan bagaimana persoalan-persoalan khususnya desa-desa yang di dalam kawasan hutan maupun yang dibebani izin oleh pihak-pihak swasta ini sebenarnya bisa selesai. Jadi tinggal daripada pengambil kebijakan ini sebatas mana dia mau menyelesaikan persoalan yang sudah lama. Betul. Seperti itu. Dan kami juga dengan adanya program TORA atau program PS, terus sudah itu ini adalah dasar semua ini bisa diselesaikan. Nah, terkait masalah lingkungan, kami bersama masyarakat ini sama-sama belajar dan kami edukasi betapa pentingnya lingkungan hidup untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi kami tidak semata-mata dengan adanya program TORA dengan PS ini sudah itu lahan yang sudah diusahakan masyarakat ini menjadi hak milik atau keluar dari kawasan hutan, itu tidak. Jadi kami juga berpikir ke depan untuk anak cucu kami, untuk kelangsungan hidup ke depan. Betul. Jadi dengan luasan lahan yang diusahakan oleh masyarakat yang lebih kurangnya itu 5.000 hektar, 5.000 hektar ini, jadi tidak seluruhnya harus keluar dari kawasan hutan, dijadikan status APL enggak, kan seperti itu. Jadi kami berharap dengan pemerintah ini ya untuk sekian ribu hektar ini ada kemarin di tahun 2016 itu sudah kami usulkan yang didampingi oleh kawan-kawan Walhi dan alhamdulillah meskipun belum tercover sepenuhnya ini berdasarkan SK 799 SK KLHK ini di tahun 2019 ini sudah keluar lebih kurang 2.200 hektar dari konsesi perusahaan. Jadi meskipun ini masih dalam kawasan hutan, nah ini tahapan yang harus kita lakukan. Bagaimana
yang sudah keluar dari konsesi perusahaan ini, Bang Ed, seluas 2.200 hektar ini bisa dijadikan tora yang nantinya di situ masyarakat secara untuk peningkatan perekonomiannya masyarakat bisa bermitra dengan lembaga perbankan sehingga untuk meningkatkan perekonomian daripada masyarakat ini jauh lebih luas gitu. Dan yang belum keluar yang masih masuk dalam konsesi perusahaan dan masih dalam kawasan hutan ini kami tidak menuntut bagaimana itu harus keluar, enggak, karena di sini kami di tahun 2022 ini, tapi kami nanti lihat dulu regulasinya bagaimana anggaran desa ini bisa dimasukkan untuk pembiayaan rencana tata kelola desa. Nah, jadi di sini untuk rencana tata kelola desa ini bagaimana kita mempunyai objek yang secara permanen untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Ini ada nanti hak kelola atau sejenis pemetaan itu untuk tanaman musiman atau tanaman kehidupan. Sudah itu tanaman hutan ini bisa kita pertahankan. Jadi RT RW desa ini sangat penting. Betul. Begitu. Dan ini butuh partisipatif daripada masyarakat karena kami pemerintah ini hanya sifatnya membina bagaimana masyarakat itu mengarahkan, mengatur, gitu kira-kira tugas-tugas pokok kebijakan tingkat desa, pemerintah tingkat desa. Satu Pak Kades, mungkin saya tertarik dengan karena kita tahu wilayah ini adalah hampir seluruhnya ya sebelum keluar. Sekarang alhamdulillah kalau catatan saya tadi ini sudah ada tora, sudah ada keluar dari konsesi PT MHP, ini sekitar totalnya itu sekitar 2.200 hektar. Dan proses ini sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Proses pembelajaran mengolah di kawasan hutan. Itu luar biasa sulitnya itu Pak Kades. Belum konflik sana sini, belum kriminalisasi, bertegangan sama pemerintah, bertegangan sama perusahaan. Luar biasa, semoga Desa Bumi Makmur itu ke depan itu bebas dan berdaulat secara penuh terhadap sumber daya alamnya. Jadi perlu kami sampaikan juga ini Bang Eep. Jadi di desa ini kan lagi booming gitu. Booming dengan ini perkebunan atau tanaman sawit. Nah, ini juga jadi PR besar kepada pemangku kebijakan. Jadi setelah kami turun ke lapangan, ini berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Kenapa Bapak atau saudara pindah dari tanaman-tanaman karet yang secara lingkungan itu mendukung kelangsungan lingkungan ke depan. Nah, ini kok masyarakat ada yang menanam sawit. Nah, bukan berarti kami sudah itu mendiskriminasi tanaman sawit. Jadi memang dari segi perekonomian, memang masyarakat butuh jaminan atas produksi masyarakat untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang. Padahal sawit itu belum tentu menjanjikan 5 tahun ke depan sebenarnya. Tapi dengan sekarang yang kita dengar dari kawan-kawan yang di daerah perkebunan sawit, nah ini dengan harga yang menjanjikan untuk saat ini, harga yang menjanjikan sudah itu untuk waktu kerja itu lebih sedikit. Nah, ini mempengaruhi image masyarakat bagaimana kelangsungan perekonomian dalam keluarga masyarakat ini bisa diandalkan
dari sawit. Jadi ini perlu disikapi oleh pemangku kebijakan dan lembaga-lembaga yang ini menindak punya kewenangan masalah lingkungan hidup ini agar berani mengeluarkan kebijakan untuk menjamin harga karet bisa sebagai tandingan harga sawit. Jadi jangan sampai ini menjadi seperti bom waktu dalam hal untuk lingkungan seperti itu. Nah, jadi kita harus ini ancaman juga ya. Ini ancaman juga, untuk lingkungan kan seperti itu. Jadi strategi untuk mencegah ini ya dalam hal ini Menteri Kehutanan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini agar bagaimana masyarakat atau desa yang hidup dalam kawasan hutan ini secara perekonomian ini diberikan program-program agar bisa mempertahankan tanaman hutan sehingga lingkungan hidup ke depannya ini bisa tidak jadi ancaman untuk masyarakat. Seharusnya nih Pak Kades, kan Pak Kades sudah lama mengawal kebijakan di tingkat desa di Desa Bumi Makmur. Ada saya catat tadi ada poin-poin item pendidikan, fasilitasi, kesehatan, keamanan dan ekonomi. Saya berpikir kalau ekonomi ini apalagi di dalam kawasan hutan seharusnya masyarakat itu sejahtera sebenarnya. Bukan menjadi ekonomi taraf hidup masyarakat itu rendah karena hutan itu memiliki keanekaragaman hayati, memiliki beragam tanaman, memiliki keberagaman tumbuhan-tumbuhan hutan, obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi memang masalahnya satu, kita ini kawasan hutan sebenarnya, bukan kawasan berhutan. Karena apalagi Pak Kades tadi bilang bahwa di situ ada izin HTI. HTI itu tanaman hutan katanya, tapi kalau konsep kita menganutnya itu adalah kebun kayu, bukan hutan juga. Poin penting dalam diskusi kita hari ini, kita bisa melihat bahwa kawasan hutan itu mungkin tidak mensejahterakan, tapi kawasan yang berhutan itu yang mensejahterakan masyarakat. Itu penting untuk bagaimana pemerintah sudah mengubah pemahaman paradigma mereka bahwa kawasan berhutan itu yang menjadi dasar masyarakat, pengolahan masyarakat yang berkelanjutan, itu pangkal dari kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu, setuju nggak Pak Kades? Setuju. Kalau kita melihat kawasan berhutan itu adalah sumbangsi utama dalam pondasi masyarakat untuk sejahtera, terutama di kawasan-kawasan hutan saat ini. Karena hutan-hutan kita saat ini sebagian besar itu kawasannya aja hutan Pak Kades. Hampir seluruhnya itu kebun kayu semua. Kebun kayu semua. Nggak ada lagi keseimbangan ekologisnya. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Terus satu lagi Pak Kades, mungkin ada yang pertanyaan saya tadi Pak Kades dalam menjalankan tantangannya tadi Pak Kades bilang bahwa ini ancaman di desa kami ini banyak masyarakat ingin menanam sawit padahal kawasan hutan. Saya sepakat tadi yang Pak Kades poin Pak Kades tadi penting untuk bagaimana kita pemerintah itu mampu mendukung membuat nilai tanaman-tanaman hutan ini menjadi tinggi ya. Tapi tanaman hutan dalam tanda kutip untuk kebutuhan masyarakat sendiri sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Nanti tanaman hutan percuma juga kalau tanaman hutan yang ditanam itu adalah akasia, eukaliptus, satu monokultur yang tidak sejahtera juga masyarakat kan Pak Kades. Kira-kira saya menangkap itu. Gimana kira-kira Pak Kades, tanggapan Pak Kades? Jadi dengan adanya kehadiran dalam hal ini covernya perusahaan ini untuk menjaga kelestarian hutan, untuk menjaga lingkungan. Jadi sebenarnya ya kalau untuk di lapangannya, jadi dengan tanaman eukaliptus ini mungkin nanti ada sejenis lembaga-lembaga yang bisa cross check lapangan. Ini dengan adanya tanaman eukaliptus
ini untuk hewan-hewan monyet. Ini justru masuk ke kebun-kebun masyarakat. Karena kalau dicium dari baunya, ini eukaliptus ini sejenis mengandung minyak kayu putih itu. minyak kayu putih. Iya, iya. Jadi di situ. Jadi dengan adanya adanya monokultur yang sifatnya ini ada hewan yang tidak bisa hidup dengan tanaman ini juga harus jadi PR pemangku kebijakan dalam masalah izin kehutanan. Terus yang menjadi pembatas bagi kami ini dengan status kawasan hutan, apabila ingin dibangun infrastruktur yang bisa menjadi sarana transportasi masyarakat, ini masih prosesnya panjang. Karena kalau dalam kawasan hutan itu kalau misalkan mau dibangun infrastruktur, ini dari pihak-pihak yang ingin membangun atau meningkatkan jalan ini harus melewati beberapa izin, dan izin itu tentunya panjang birokrasinya, karena kewenangan yang mengeluarkan izin seperti halnya IBPKH itu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dari kos izin ini tadi mungkin sudah sekian rupiah untuk menganggarkan memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi ini juga dengan status kawasan hutan ini juga menjadi pengendala. Jadi penghambat baik itu pemerintahan desa, kabupaten maupun provinsi ini untuk melakukan peningkatan pembangunan jalan, yang mana jalan itu memang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk memperkecil kos transportasi masyarakat untuk membawa hasil produksi ini ke pasar. Nah, itu. Jadi harapan daripada kami dengan adanya sudah keluar dari konsesi perusahaan yang ini birokrasinya tinggal antara pemerintah kabupaten atau pemerintahan desa dengan KLHK, ini ya mungkin agak sudah mengerucut untuk duduk bagaimana desa-desa yang dalam kawasan hutan ini dalam sarana transportasi untuk lebih diperluas, diperluas kewenangannya untuk peningkatan jalan itu. Betul. Itu strategi Pak Kades ke depan, dan memang kalau untuk saat ini kalau agenda-agenda yang sudah dijelaskan Pak Kades tadi memungkinkan untuk membuat ini ya semacam rencana inilah ya RT/RW lah ya. RT/RW desa. RT/RW desa zonasi untuk mengamankan wilayah-wilayah desa dari masifnya ekspansi industri ini. Dan tadi infrastruktur tadi titik tekannya adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan eksploitasi yang masif. Kan jangan sampai juga Pak Kades. Nanti infrastruktur dibangun untuk eksploitasi, habis juga desa itu nanti tingkat kerusakan tanahnya tinggi, nggak bisa nanam. Untuk lingkungan hidup yang berkesinambungan ini insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi bagaimana kita harus tetap mengedukasi masyarakat betapa pentingnya lingkungan hidup untuk kehidupan yang akan datang. Makanya kami untuk di tahun 2022 ini bagaimana bisa dianggarkan dalam APBDes desa. Kalau misalkan itu belum ada regulasinya untuk arah pemetaan RT/RW rencana tata ruang wilayah desa ini, mungkin kami akan berswadaya dengan masyarakat untuk melakukan RT/RW ini tadi. Ya, mungkin nanti ada bantuan ini. secara teknis lah dari Walhi atau dari kawan-kawan lembaga organisasi yang lain, DKPP, SLPP ada, DKPP nanti bisa membantu kami. Jadi bagaimana
ngasih edukasi kepada masyarakat bahwa lingkungan itu penting. Oke. Dan lingkungan itu sangat penting. Nah, kan? mungkin terakhir Pak Kades, karena waktu kita sudah mau habis, kawan-kawan, kita minta Pak Kades untuk closing statement lah terkait harapan, cita-cita atau visi misinya yang masih belum tercapai. Kira-kira silakan Pak Kades. 1 menit saya, jangan lama-lama. Oke. Oke, lanjut Pak Kades. Jadi kepada kawan-kawan kita yang ada di Walhi maupun yang dalam organisasi kelembagaan lain, dalam hal ini pemangku kebijakan dalam NKRI ini, dengan adanya regulasi Perpres nomor 88 tahun 2017 ini jangan ngendorkan semangat beliau. Semoga apa yang menjadi polemik daerah-daerah atau desa-desa dalam kawasan hutan ini sebenarnya sudah ada solusinya, dan sudah itu masyarakat dengan pendampingan, dengan edukasi daripada kita dari lembaga-lembaga organisasi maupun Walhi, mudah-mudahan untuk bisa menjaga lingkungan hidup demi kelangsungan kehidupan yang akan datang. Untuk generasi yang akan datang, Pak Kades. Itu sudah amanat kita, mandat kita untuk kita memiliki mandat untuk generasi yang akan datang untuk hidup yang layak di muka bumi ini. Demikian kawan-kawan, menuju pertemuan daerah lingkungan hidup 2022 Walhi Sumatera Selatan. Diskusi kita dengan Kades Sugiarto lumayan, namun singkat waktunya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari.